Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baiklah ya bunda yang soleh dan soleha, umi abi yang soleh dan soleha, serta anak bunda yang soleh dan soleha. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta keimanan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita ucapkan satu persatu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang tidak pernah memakan semangka, tapi dia tetap dipuja-puja. Nabi yang tidak pernah memakan tomat, tapi dia tetap terhormat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bunda yang soleh dan soleha, sekarang kita pesantren Ramadan, yang mana tema kita hari ini yaitu tentang nuzul Al-Quran. Ada yang tahu tentang nuzul Quran itu apa? Ayo kita belajar sama-sama. Nuzul Quran itu yang artinya hari turunnya Al-Quran. Hari turunnya Al-Quran itu pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, yang mana disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW merasa galau, merasa gelisah, karena pada zaman itu zaman jahiliyah yang mana perbuatan tidak sesuai dengan moral dan agama. Akhirnya Rasulullah SAW menyendiri, bertafakur Rasulullah SAW di Gua Hira. Akhirnya pada umur 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah Nana, Bunda punya cerita. Ceritanya memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, ceritanya ada seorang yang bernama Walid berjalan di sekitar kuburan. Lalu si Walid ini melihat satu kuburan yang sangat bercahaya. Lalu si Walid mendekatkan kuburan itu. Lalu si Walid melihat atas nama Muhammad Al-Jazi. Lalu si Walid penasaran kenapa kuburan ini berbeda dengan yang lain. Kuburan ini memancarkan cahaya. Lalu si Walid penasaran, dicarilah tempat tinggalnya Muhammad Al-Jazi ini. Akhirnya bertemu di tempatnya, tempat tinggal Muhammad Al-Jazi. Diketuklah oleh Muhammad Walid ini pintunya.
dibukalah oleh istri Muhammad Al-Jazili. Lalu Muhammad Walid bertanya kepada istrinya, "Bu, boleh saya bicara sebentar? Saya mau bertanya." Lalu si istri Muhammad Al-Jazili mengizinkan. "Ya boleh Pak, mau bicara apa? Silakan masuk," katanya. Lalu si Muhammad Walid ini dipersediakan untuk masuk ke rumah si Muhammad Al-Jazi ini. Setelah berbincang-bincang, si Muhammad Walid ini bertanya, "Wahai Ibu, bagaimana keadaan sehari-harinya Muhammad Al-Jazi ini? Tadi saya lewat di depan kuburan beliau. Lalu saya melihat cahaya yang begitu terang sekali." Lalu istrinya pun menjawab, "Suami saya itu sebenarnya Pak, orangnya biasa-biasa saja. Bahkan jauh dari kata sosok alim dari saya lihat," katanya. "Kenapa begitu Bu?" katanya. "Ya, sedangkan suami saya aja tidak bisa membaca Al-Quran. Sholat tahajudnya enggak terlalu. Terus sholatnya masih bolong-bolong," katanya. "Lalu bagaimana ya? Kok bisa?" katanya. Kuburannya bercahaya. Adakah amalan atau wiridan yang dilakukan oleh suami Ibu?" "Saya pernah satu kali melihat suami saya menangis. Lalu saya tersentuh melihat dia nangis. Nangisnya terseduh-seduh sekali. Lalu saya dengarkan rintihannya. Dia menangis di atas Al-Quran. Dia malu kepada Al-Quran," katanya. Karena dia memerintahkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Tapi sedangkan dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia malu, kan? Sedangkan Al-Quran itu pedoman. Tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran. Rintihannya seperti ini sebelum dia meninggal. "Ya Allah, indah sekali kalammu. Andai saja aku bisa membaca Al-Quran ini, betapa senangnya hatiku. Setiap malam Pak dia nangis seperti ini," saya dengarkan. Sampai Al-Quran itu basah dengan titisan air matanya. Setiap hari seperti itu, setiap malam dilakukannya. Lalu suatu ketika dia meninggal di dalam keadaan memegang Al-Quran itu dengan air matanya berurayan di Al-Quran itu sampai basah. Masya Allah. Lalu si Muhammad Walid ini, "Boleh saya melihat Al-Quran itu Bu?" Lalu dipersilakan oleh istri Muhammad Al-Jazi itu. Dilihatnya Al-Quran tersebut penuh dengan bekas titikan air mata. "Masya Allah," kata Muhammad Walid. "Bagaimana saya ya? Saya yang bisa baca Al-Quran, tapi saya jarang untuk membuka Al-Quran." Masya Allah, begitu pengennya ya Muhammad Al-Jazi ini untuk bisa membaca Al-Quran sampai menangis tersentuh setiap malam dan sampai meninggal di atas Al-Quran. Sungguh pengen beliau untuk bisa membaca Al-Quran. Lalu Muhammad Al-Jazi pulang dan mengucapkan terima kasih kepada istri dari Muhammad Al-Jazi tersebut, telah bercerita atas sejarahnya suami dari Muhammad Al-Jazi itu. Nah, anak-anakku sekalian, selagi kita masih bisa membaca Al-Quran, selagi kita ada waktu untuk membaca Al-Quran atau membaca Iqra atau membaca Al-Husnanya, marilah kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Husna, untuk membaca Iqra-nya. Karena satu huruf saja, huruf hijayah kita baca, 10 kali lipat Allah berikan pahala. Bagaimana dengan huruf-huruf yang kita baca begitu banyak? Masya Allah. Sungguh baiknya Allah ingin menginginkan kita masuk surganya Allah.
Mari kita muliakan Al-Quran, walaupun kita malas, kita lawan untuk malas membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran juga bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari akhir nanti. Baiklah, anak-anak bunda yang soleh dan solehah, mungkin itu saja materi bunda pada hari ini. Bunda mohon maaf kalau bunda ada salah, ada khilaf, satu kata, dua kata, bahkan banyak kata yang bunda ucapkan yang belum benar. Bunda di sini hanya belajar dan belajar. Mohon dimaafkan juga kepada ayah dan bunda, umi dan abi jika penyampaian dari materi saya kurang bagus, kurang baik, karena saya di sini masih belajar. Baiklah anak bunda yang bunda sayangi, yang bunda cintai, jangan lupa ya nak ya, baca Al-Quran, bantu orang tua, salat tahajudnya, salat duhanya, salat wajibnya dilakukan ya nak ya. Apalagi bulan puasa bagus sekali untuk melakukan amalan-amalan yang baik, karena Allah melipatkan gandakan pahalanya nak ya. Anak bunda juga jangan lupa makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, salam berbuka, salam sahur. Terus jangan lupa cuci tangan sebelum makan ya nak ya. Terus tetap stay di rumah, jangan bosan belajarnya walau puasa, tetap semangat. Oke, bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is